Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ibnu dan juga Bapak Ibu dosen yang lain yang mungkin mau menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini mohon izin saya Danang Wisnu Prabowo dengan NIM 222111975 dari kelas 3 SI2 akan melakukan demo aplikasi sebagai wujud dari penugasan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman platform khusus. Nah, jadi sebelum mulai masuk ke dalam demo aplikasi ini namanya adalah Women Apps, yaitu singkatan dari Work Management Application, yang mana intinya pada aplikasi ini nanti kita akan melakukan manajemen untuk project. Kita bisa membuat project, lalu kita bisa menambahkan user ke suatu project, dan kita juga bisa memberikan task ke user tertentu gitu. Nah, itulah penjelasan singkat dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini memiliki 3 role. Yang pertama ada role super admin sebagai entitas tertinggi, dan nanti kita akan fokuskan untuk melakukan manajemen user. Lalu yang kedua ada role admin yang berada di bawah super admin, dan admin ini memiliki tim yang memiliki role user gitu. Jadi di bawah admin ada beberapa user yang menjadi bawahan dari admin, dan masing-masing admin memiliki bawahan user yang berbeda. Nah, selanjutnya dalam aplikasi ini entitas utama yang akan kita buat adalah project dan task gitu. Jadi nanti admin itu akan bisa membuat project, dia bisa menambahkan anggotanya untuk terlibat dalam suatu project, dan nanti di dalam project itu admin dan atau leader project itu akan bisa menambahkan task untuk project tersebut. Nah, mungkin itu gambaran singkat dari aplikasi ini. Dan dalam project kali ini, aplikasi dibuat menggunakan cross platform yaitu React Native. Pemilihan dari React Native ini didasarkan karena kebetulan perangkat yang saya gunakan untuk melakukan demo ini merupakan iOS, jadi agar lebih enak untuk pengembangan, jadi saya memilih cross platform, jadi biar bisa saya coba di HP saya langsung gitu. Kita akan mulai langsung melakukan demo aplikasi. Yang pertama kita akan login sebagai super admin, dan kita akan melakukan manajemen user. Dalam login ini, apabila kata sandi dan email itu tidak cocok, maka akan memunculkan floating notification bahwa login gagal. Ketika login berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan ada notifikasi login berhasil. Nah, ini merupakan dashboard halaman super admin, yang mana sebenarnya di sini super admin akan bisa melihat semua data project dan task yang ada di sistem gitu. Nah, mungkin untuk saat ini kita tidak terlalu fokus ke halaman super admin sebagai manajemen project, tapi kita akan fokus super admin ini sebagai manajemen user gitu. Nah, jadi di menu Teams, super admin dapat melihat daftar dari admin dan user yang tersimpan di sistem. Sebagai contoh di sini ada 3 admin, lalu ada beberapa user yang sudah tersimpan. Nah, dalam aplikasi ini pengguna tidak dapat melakukan registrasi dirinya sendiri, tetapi registrasi akun akan dilakukan oleh super admin ini. Karena nanti dalam registrasi akun itu akan memilih admin mana yang menjadi atasan dari user tersebut. Nah, untuk melakukan penambahan user, admin dapat menekan tombol icon plus di sebelah pojok kanan atas, lalu diarahkan ke formulir penambahan user. Di sini ada beberapa validasi seperti yang terlihat. Nama harus diisi. Sebagai contoh, kita akan menambahkan seseorang. Lalu di emailnya nanti bisa diisi, dan email ini harus sesuai dengan regex dari email. Kalau misalkan belum sesuai, maka dia tidak akan tervalidasi. Sebagai contoh di sini masih belum tervalidasi. Nah, ketika sudah sesuai dengan regex email, itu akan tervalidasi. Selanjutnya, dalam pilihan role, super admin dapat menentukan apakah pengguna yang dimasukkan itu memiliki role sebagai user atau admin. Ketika dia memiliki role sebagai admin, maka dia tidak perlu memilih siapa yang menjadi leader dari
dari user tersebut. Sedangkan kalau dia dimasukkan sebagai role user, maka super admin harus menentukan siapakah yang menjadi leader atau supervisor dari user tersebut. Nah, akan tampil 3 buah nama, yang mana nama-nama ini merupakan pengguna dengan role admin gitu. Jadi kita bisa memilih salah satu dengan menekan ini. Misalkan kita masukkan ke admin Danang. Nah, di sini akan tampil admin yang dipilih, lalu kita bisa masuk. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan password dan konfirmasi password dari user. Di sini password minimal harus terdiri dari 8 karakter dan konfirmasi password itu harus sesuai dengan password yang kita berikan. Nah, ketika dirasa semua datanya sudah masuk, maka akan kita tekan tombol submit. Dan di sini dapat kita lihat bahwa terdapat notifikasi sukses, dan kita bisa lihat di bagian user di sini nama baru sudah berhasil kita tambahkan gitu. Dan di sini ketika kita melihat detail dari suatu user, kalau untuk user sebagai role user itu akan muncul informasi dari user itu sendiri, lalu informasi dari siapa supervisornya, dan nanti akan muncul project apa saja yang pernah atau sedang ia ikuti gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat detail yang sudah ada projectnya. Misalkan di sini ada user Anang. Ketika kita lihat di sini muncul project-project yang ia ikuti, dan di sini kita bisa menghidden tampilannya gitu agar tidak mengganggu. Nah, selanjutnya apabila kita melihat detail dari seorang admin, misalkan Danang ini, nah di sini akan muncul informasi mengenai siapa saja tim yang ada di bawahnya, user yang ada di bawahnya, dan juga project yang berkaitan dengan admin tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa hidden juga. Lalu di sini ini daftar projectnya kita juga bisa hidden di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan hapus akun gitu. Apabila akun admin dihapus, maka secara otomatis nanti akan menghapus semua akun user yang berada di bawahnya gitu. Nah, jadi harus sangat hati-hati ketika menghapus akun admin. Di sini kita akan mencontohkan menghapus akun user. Tadi yang kita buat kita hapus. Kita tunggu sebentar dan kita lihat bahwa delete user sudah berhasil dilakukan dan user yang kita tambahkan tadi sudah terhapus dari sistem. Nah, jadi inilah untuk halaman super admin. Nah, baik, selanjutnya kita akan beralih ke halaman untuk pengguna dengan role admin. Nah, di sini kita masuk dengan role admin. Saya sudah siapkan akun. Nah, halaman dashboard dari role admin ini sama seperti halaman dashboard dari role super admin tadi. Yang membedakan adalah data-data yang tampil di halaman ini itu merupakan data-data yang berkaitan dengan admin tersebut gitu. Jadi misalkan suatu project itu dimiliki oleh admin B, maka tidak akan tampil di admin A, begitupun sebaliknya. Nah, di halaman dashboard ini yang pertama kita bisa melihat bahwa ada 4 ongoing projects, lalu ada 0 ongoing tasks. Ongoing tasks di sini maksudnya adalah tasks yang menjadi tugas dari orang tersebut gitu. Nah, karena ini merupakan admin, jadi memang untuk ongoing tasks ini akan selalu terhitung 0 gitu. Karena tasks itu akan dibebankan kepada user yang menjadi anggota dari suatu project. Nah, halaman ini akan memunculkan data-data project yang berstatus running. Jadi harapannya nanti admin itu dapat bisa melakukan tracking dengan cepat terhadap project-project yang masih berstatus running. Dan data ini diurutkan dengan waktu pembuatan project. Jadi waktu pembuatan project yang paling mutakhir itu akan berada di paling atas. Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman project. Di halaman project ini, di sini kita bisa melihat bahwa untuk all data ini akan menampilkan seluruh data project yang ada yang berkaitan dengan admin ini. Lalu kita bisa melakukan filter untuk data yang running saja. Kita juga bisa melakukan filter untuk data yang komplit gitu. Untuk project yang komplit. Nah, dalam role admin ini, salah satu bagian yang paling penting adalah melakukan penambahan project. Untuk admin nanti bisa menambahkan project dengan menekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas dan akan diarahkan ke formulir penambahan project.
Untuk validasi dari project ini, yang pertama, project title harus diisi. Semisal kita akan menamakan ini dengan project demo 8. Lalu kita diminta untuk memilih rentang dari project ini. Jadi mulai dari tanggal awal. Semisal tanggal awal itu dia lebih awal dari hari ini, itu akan invalid date-nya. Jadi kita harus pilih tanggal yang setelah tanggal ini. Dan di sini bisa kita lihat bahwa ketika start date itu lebih akhir dari end date, itu juga akan terkena validasi gitu. Jadi end date-nya kita harus benarkan juga. Nah, lalu kita akan diminta untuk memilih salah satu anggota kita sebagai leader dari project ini. Jadi di sini kita pilih. Dan di sini kan muncul beberapa orang, yang mana orang-orang ini merupakan user yang menjadi bawahan dari admin Danang gitu. Ya, misalkan kita akan menambahkan untuk kepala proyeknya itu Julius Krishna Adi. Sini kita tambahkan dan akan muncul di sini. Lalu kita bisa memilih partisipan mana saja yang akan terlibat dalam proyek ini. Nah, orang-orang ini sekali lagi merupakan orang yang menjadi bawahan dari admin Danang gitu. Jika ada user lain yang bukan admin Danang, itu tidak akan muncul di pilihan ini gitu. Nah, kita bisa melakukan check all atau clear all. Jadi kita misalkan kita akan memasukkan seperti ini. Lalu di sini kita bisa tambahkan deskripsi untuk project ini. Ini merupakan project demo 8 untuk keperluan testing UAS. Nah, karena datanya sudah lengkap, jadi kita akan mulai mengenerate project dengan mengklik submit. Nah, kita lihat bahwa generate project sukses, dan tadi data yang kita tambahkan adalah project demo 8 dan statusnya sekarang sedang running karena baru saja kita tambahkan. Nah, kita bisa mengklik tombol detail di sini. Nah, di sini merupakan halaman detail project untuk admin dan juga untuk leader gitu. Jadi dalam project ini kan tadi ada admin sebagai dia yang membuat project, lalu admin menunjuk satu orang untuk menjadi leader dari project. Nah, dalam hal ini yang menjadi project leader adalah Julius. Maka nanti dalam sistem ini Julius ini akan bertindak layaknya admin, tetapi hanya untuk project ini saja gitu. Jadi secara implisit menjadi ada 4 aktor tambah satu lagi yaitu project leader, di mana project leader akan menjadi admin tetapi hanya untuk project yang dia pimpin saja gitu. Karena nanti Julius ini tetap bisa menjadi anggota dari project yang lain gitu. Nah, dari menu halaman detail project ini, admin atau leader project itu nanti bisa melakukan edit project di sini, bisa menyesuaikan apakah tanggalnya mau diganti atau bagaimana. Leader mohon maaf tadi, untuk halaman edit project itu hanya bisa dilakukan oleh role dengan admin saja. Jadi yang project leader itu tidak muncul. Dan di sini admin masih bisa melakukan perubahan dari siapa yang akan menjadi leadernya gitu. Nah, lalu di sini partisipannya juga bisa disesuaikan lagi. Karena tadi kita ubah-ubah leadernya, jadi otomatis partisipannya akan harus menyesuaikan lagi karena leader ini itu tidak boleh menjadi partisipan gitu. Jadi kita benarkan lagi, lalu kita bisa submit untuk menyimpan hasil edit project. Nah, di sini edit project sudah berhasil dilakukan. Nah, lalu dalam project ini itu tentunya akan ada task-task, yang mana dalam project ini task-nya masih kosong dan kita akan menambahkan task di project ini. Tetapi untuk membuktikan tadi bahwa project leader itu bisa bertindak sebagai admin, dalam artian nanti bisa menambahkan task dan lain-lain. Nanti untuk penambahan task akan kita lakukan menggunakan akun project leader yaitu Julius Krishna Adi. Jadi kita pause sebentar. Baik, di sini kita sudah berhasil untuk login menggunakan akun dari Julius Krishna Adi, dan di sini kita bisa lihat bahwa sudah muncul project yang tadi kita inisiasi yaitu project demo 8. Ketika diklik detail oleh Julius, maka informasi tampilannya akan mirip seperti yang di admin, tetapi untuk tombol edit tadi tidak ada, karena di edit itu kan nanti bisa mengedit leader projectnya siapa dan lain sebagainya. Jadi leader project tidak mempunyai kuasa untuk itu. Termasuk juga menghapus project itu tidak bisa dilakukan oleh leader project, tetapi hanya bisa dilakukan oleh admin gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan
penambahan task di sini. Jadi kan dalam suatu project itu memiliki banyak task. Untuk penambahan task itu bisa dilakukan oleh baik project leader ataupun project creator. Nah, kita tambahkan task di sini. Di sini kan kita akan diminta untuk mengisi beberapa field. Yang pertama task title, task 1 untuk project demo 8. Lalu kita diminta memilih due date. Nah, dalam due date ini kita harus memilih tanggal yang lebih dari hari ini, dalam artian due date-nya itu di hari yang mendatang, dan juga yang harus berada di rentang dari jadwal project itu. Semisal di sini kan jadwal project itu dari 19 Desember sampai 1 Maret. Semisal kita menambahkan due date-nya itu di 14 Maret, yang dia setelah project selesai itu akan ada peringatan bahwa datanya itu keluar dari range dari project itu. Nah, sekarang kita tambahkan yang normal. Lalu di sini kita bisa memilih prioritas dari task ini itu tinggi, rendah, atau sedang gitu. Misalkan kita pilih tinggi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi siapa saja partisipan dari project yang akan tergabung untuk task ini gitu. Jadi kan tadi project itu ada project leader, ada project creator, dan ada project partisipan gitu, atau anggota dari project. Nah, kita bisa memilih project partisipan mana yang untuk mengerjakan tugas ini. Lalu kita bisa kasih deskripsi. Ini merupakan task 1 untuk demo, dan jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Nah, ketika datanya sudah dirasa cukup, kita akan melakukan submit. Dan di sini dapat kita lihat bahwa penambahan task atau generate task sukses, dan muncul satu task lagi, muncul satu task baru gitu. Nah, dari halaman ini pula project leader atau project creator nanti akan bisa melakukan manajemen task. Sebagai contoh, kita akan melakukan edit task. Tadi yang kita tambahkan kita ganti edited. Lalu kita bisa mengganti siapa saja yang ada di sini, mau menambahi atau mengurangi. Lalu kita submit. Nah, terus kita juga bisa melakukan penghapusan task. Misal kita menambahkan task yang ngasal, yang akan kita contohkan untuk hapus. Nah, di sini kita bisa hapus, lalu ada pesan konfirmasi untuk hapus. Nah, kita berhasil menghapus project yang kita buat tadi. Nah, dari task yang ada di sini, mohon maaf tadi menghapus task. Dari task yang ada di sini itu kita bisa melihat detail dari task gitu. Dan di sini akan muncul tasknya itu apa, dan juga partisipan yang tergabung di task ini. Tadi kan kita menambahkan 2 orang untuk task ini, yaitu Anang dan Banendra. Masing-masing dari mereka kita bisa lihat status dari task mereka. Jadi status yang pertama ketika dibuatkan assign, yang mana artinya nanti user harus mengupload file mereka. Nah, kebetulan di sini karena user masih belum mengupload file, maka untuk file tugas itu akan not found gitu, karena user belum melakukan uploading file. Nah, baik, jadi untuk gambaran dari data project seperti itu, kita akan kembali ke halaman dengan admin tadi. Nah, kita sudah kembali ke halaman admin. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tadi data task yang ditambahkan oleh Julius sebagai project leader itu juga dilihat oleh admin, dan admin juga bisa melakukan pengeditan ataupun penghapusan yang sama dengan project leader tadi gitu. Jadi memiliki kuasa yang sama, ditambah dia bisa melakukan edit project dan juga penghapusan project. Nah, untuk detail dari task yang dapat dilihat halaman admin itu juga sama seperti project leader tadi, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan penghapusan project gitu. Jadi misal kita membuat project yang baru, yang mungkin ini agak mengasal saja biar cepat. Nah, di sini ada project baru, lalu kita mau coba menghapus project, maka kita tinggal menghapus project dan project berhasil dihapus gitu. Nah, jadi itu tadi untuk gambaran dari membuat project, mengedit project, membuat task, mengedit task yang ada di aplikasi ini, yang nanti untuk proses bisnis selanjutnya akan dijelaskan di halaman user gitu. Nah,
sebelum ke proses bisnis selanjutnya, kita akan melihat halaman tim dari admin gitu. Nah, di sini kan admin itu memiliki beberapa user yang menjadi bawahannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dalam halaman tim bagi admin, itu dia bisa melihat user yang ada di kelompoknya, dan dia bisa melihat detail dari project-project apa saja yang sudah diikuti oleh user tersebut. Misalnya ini kan Anang, lalu di sini ada Banendra, lalu di sini ada Julius. Nah, di sini akan muncul baik dia user ini sebagai anggota biasa dari project ataupun dia sebagai leader dari project gitu. Nah, itu merupakan halaman tim, dan sekarang kita akan berpindah ke halaman user untuk melakukan proses bisnis dari penyelesaian project ini. Nah, di sini pada halaman dashboard dari user itu sedikit berbeda dengan halaman dashboard dari admin dan super admin. Yang pertama, untuk bagian atasnya sama, menunjukkan project yang sedang ia jalani saat ini ada 5, dan task yang menjadi tanggung jawab dia saat ini, yaitu ada 4. Nah, di sini ongoing task ini artinya task yang masih berlangsung, yaitu yang berstatus assigned, terus submitted, dan juga berstatus rejected. Nah, untuk task yang accepted atau yang sudah selesai itu nanti tidak muncul di ongoing task gitu. Nah, di sini di bagian project ini memunculkan project-project yang dia ikuti dan berstatus running. Lalu di bagian task akan memunculkan task-task yang menjadi tugas dia yang berstatus assigned, rejected, atau submitted gitu. Nah, di sini kan tadi user Anang ini ditambahkan untuk menjadi anggota dari project Demo 8, dan dapat kita lihat di sini bahwa untuk user yang tidak menjadi project leader, dia hanya bisa melihat data saja. Di sini dia hanya bisa melihat data project, hanya melihat informasi di sini, dan dia juga tidak bisa melakukan penambahan task. Kalau yang Julius sebagai project leader dan admin tadi kan dia bisa menambahkan task di tombol di bagian samping task information. Tapi kalau untuk user yang dia hanya sebagai anggota itu dia tidak bisa. Nah, lalu di sini akan muncul task yang menjadi tanggung jawab dia di project ini. Jadi semisal task tadi itu ditambahkan ke user A, itu akan tampil di user A, tetapi tidak akan tampil di user B ketika user B itu tidak menjadi bagian dari suatu task gitu. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari task ini, dan dapat dilihat bahwa di sini user Anang akan diminta untuk melakukan uploading file. Nah, di sini kita melakukan upload file. Kita pilih salah satu. Nah, kita upload. Di sini ada konfirmasi. Lalu kita klik yes, dan secara otomatis file sudah berhasil di-upload gitu. Dan statusnya akan berubah menjadi submitted. Submitted ini artinya nanti admin akan melakukan konfirmasi apakah menerima file atau menolak file. Nah, di sini katakanlah kita juga bisa melakukan edit dari file yang kita kirim. Misalnya kita ingin merevisi yang tadi sepertinya salah memilih file, lalu kita revisi yang ini, lalu kita upload, maka kita akan menyimpan file yang baru gitu. Nah, jadi ini merupakan proses bisnis ketika user itu menyampaikan hasil dari tugasnya gitu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa juga terdapat tulisan waiting confirmation dari admin gitu. Nah, sekarang kita akan kembali ke halaman admin atau project leader untuk melakukan konfirmasi. Nah, jadi tadi user dengan Anang tadi sudah melakukan upload file. Dapat kita lihat untuk task 1 dan Anang itu statusnya sekarang submitted, dan ketika kita lihat detail di sini itu akan muncul file yang tadi diupload oleh Anang. Di sini kita bisa melakukan download file. Lalu kita bisa menyimpannya katakanlah di suatu directory. Misalkan kita simpan di Chrome. Nah, karena namanya sudah ada jadi kita simpan keduanya, dan dapat kita lihat di file kita di sistem kita itu akan tersimpan di sini, yaitu ini 808152 gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan konfirmasi untuk menerima atau menolak file. Katakanlah tadi file yang dikirim oleh Anang itu belum sesuai atau belum sempurna pekerjaannya, maka kita akan melakukan rejected. Nah, di sini kita bisa reject, dan status dari task ini akan berubah menjadi rejected. Nah, ketika status berubah menjadi rejected, maka user yang bersangkutan itu berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap pekerjaannya. Jadi di sini kita akan kembali menggunakan akun dari Anang. Nah, tadi di project Demo 8, lalu di task 1. Nah, sekarang
bisa lihat di sini bahwa statusnya itu rejected, dan di bawah itu langsung tersedia pilihan untuk mengupload revisi gitu. Jadi kita upload revisi, kita kirimkan yang ini, kita upload, nah, kita kirimkan. Nah, ketika melakukan revisi, maka status dari task yang bersangkutan itu akan kembali menjadi submitted kembali, dan artinya nanti admin akan melakukan konfirmasi lagi mengenai mengenai tugas yang dia kirimkan. Tadi kan kita sudah mencoba konfirmasi menggunakan akun dari project leader, yaitu Julius. Sekarang kita akan menggunakan akun dari admin langsung gitu. Nah, dapat kita lihat di sini sama seperti project leader tadi, bisa kita detail, dan di sini kita akan melakukan penerimaan. Nah, ketika sudah diterima, maka status dari task itu akan berubah menjadi accepted. Nah, proses seperti ini akan berlangsung untuk semua task detail. Semua task detail itu berarti semua orang yang ada di suatu task dan semua task yang ada di project ini. Kan nanti di project ini kita bisa menambahkan task lagi sampai tidak terbatas jumlahnya. Jadi proses seperti itu tadi akan berlangsung terus sampai project selesai. Nah, apa penanda dari project selesai? Jadi untuk project itu bisa dikatakan selesai ketika sudah ditandai sebagai selesai oleh admin atau project leader. Nah, karena kita sedang login sebagai admin, sekalian kita mencoba untuk melakukan penandaan project sebagai project yang selesai dengan menekan tombol hijau di pojok kanan atas. Nah, di sini ada konfirmasi, lalu kita klik OK, dan kita lihat terdapat error bahwa terdapat task detail itu yang masih berstatus belum accepted. Nah, tadi kan di sini kan ada dua task detail yang tersimpan. Nah, di sini kan satu sudah accepted, yang satu masih assign. Karena di satu ini masih assign, maka project itu tidak bisa ditandai sebagai selesai. Untuk bisa ditandai sebagai selesai, semuanya harus sudah berstatus accepted. Begitupun untuk task-task yang lain di project ini. Jadi semuanya harus sudah berstatus accepted. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan menambahkan data file untuk Banendra Sabayota. Ini saya sudah kembali menggunakan akun admin, dan di sini Banendra sudah mengirimkan filenya, jadi akan kita terima. Nah, statusnya sudah berhasil menjadi accepted, dan berarti untuk semua task yang ada di project ini statusnya sudah menjadi accepted. Nah, sekarang kita akan melakukan penandaan project ini sebagai selesai dengan menekan tombol hijau, lalu kita konfirmasi, dan boom, dapat kita lihat bahwa projectnya itu statusnya sekarang sudah menjadi completed. Nah, ketika project itu sudah berstatus complete, maka dia tidak bisa diedit lagi, tombol editnya menjadi hilang, dan juga dia hanya bisa dihapus gitu. Nah, jadi ketika kita lihat projectnya sudah masuk ke dalam kategori selesai, project demo 8. Dan di sini hal ini menandakan pula bahwa untuk project ini proses bisnisnya itu sudah berakhir gitu. Jadi sudah selesai. Dan sekarang kita akan kembali ke halaman user untuk menyelesaikan beberapa fungsionalitas. User ini tadi kan sudah ada project, kita sudah bisa menambahkan file ke tugas kita, di sini sudah diterima dan lain sebagainya. Dan di halaman user ini yang membedakan dari halaman admin dan super admin adalah adanya tampilan task di sini. Jadi di sini ada tampil task-task yang menjadi tugas dia. Dan di bagian screen task ini juga muncul data-data task yang menjadi tugas dia dengan status-statusnya bisa di filter. Nah, di sini itu fungsinya untuk memudahkan user, karena tentu kalau user yang sebagai anggota dari project itu dia akan lebih mudah untuk langsung melihat task dia gitu. Jadi misalkan tadi di project dummy final ada project namanya project dummy final, kita mendapat task 1 project dummy final. Lalu kita detail dan kita nanti bisa upload file seperti tadi. Jadi fungsi dari halaman task ini untuk memudahkan user dalam melakukan pekerjaannya gitu. Nah, fungsionalitas terakhir dari aplikasi ini adalah melakukan manajemen profile. Di sini dapat kita lihat kita bisa melakukan edit profile dengan menekan icon avatar yang ada dan akan langsung membuka pop-up foto. Misalnya kita akan menggantinya dengan foto bebas saja, misal fotonya Habib Ali Zainal Abidin, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita akan otomatis avatarnya itu berganti dan muncul 2 tombol untuk merestore. Ketika di restore itu ya berarti dia tidak jadi diubah.
kita tambahkan lagi. Nah, ketika ditekan tombol hijau, maka proses update avatar akan berlangsung dan di sini update avatar sukses. Lalu user juga bisa melakukan edit profilnya, yaitu edit nama dan email. Di sini untuk mengedit nama tinggal langsung mengubah saja inputan yang ada di bagian nama, dan nanti akan ketika diubah itu akan memunculkan dua tombol. Yang pertama restore. Restore itu artinya mengembalikan seperti tadi, tidak jadi diedit. Yang kedua itu akan muncul tombol save profile gitu. Validasi dalam halaman ini, name tidak boleh kosong, emailnya harus sesuai dengan regex dari email. Untuk menyimpan perubahan profile, kita save profile. Nah, update profile sukses. Lalu kita juga bisa melakukan edit password. Nah, di sini untuk edit password kita masukkan old password. Nah, ketika kita memasukkan old password yang salah, itu akan muncul notifikasi bahwa old password yang lama itu tidak sesuai dan tidak bisa melakukan edit password. Jadi sekarang kita masukkan password yang benar. Nah, kita save dan edit password sukses untuk dilakukan. Nah, jadi itulah fungsionalitas untuk edit profile di aplikasi ini. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan logout dengan menekan tombol logout. Ketika tombol logout ditekan, akan mengarahkan user untuk kembali ke halaman login, dan nanti user dapat login kembali untuk masuk ke aplikasi. Baik, mungkin itulah hasil dari demo aplikasi saya kali ini. Mulai dari tadi membuat project, mengedit project, menambahkan user ke suatu project tertentu, menjadikan dia project leader, lalu menambahkan task dan lain sebagainya, serta proses bisnis untuk menunjukkan bahwa suatu project itu selesai, sudah didemokan. Dan tentunya dari aplikasi ini masih banyak kekurangan, jadi mohon maaf apabila masih belum memuaskan untuk Bapak Ibu dosen gitu. Dan mungkin untuk demo kali ini akan saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.